Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini nama saya Tera Fresilia. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi saya Manajemen. Di sini saya ada tugas untuk membacakan ringkasan materi jurnal saya yang berjudul Keputusan Pembelian Konsumen Melalui Media Online atau E-Marketing. Baiklah teman-teman, untuk disimak video selanjutnya ya. Baiklah, keputusan pembelian konsumen melalui media online atau marketing saat ini hampir dari seluruh masyarakat yang ada di Indonesia sudah tidak asing lagi jika mendengar internet. Apalagi jaringan sosial media yang lainnya seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan aplikasi yang lainnya. Tidak jarang dari mereka pun pasti sudah pernah mengakses internet atau bahkan hanya sekedar browsing. Bahkan berdasarkan data perusahaan riset pasar TNS, penggunaan internet di Indonesia membludak di tahun 2011. Jadi, perkembangan jumlah pengguna internet di Indonesia pada pertengahan tahun 2017 kurang lebih 18-20 juta user yang menggunakan internet. Oleh karena itu, hingga tahun 2011 ini bermunculan berbagai macam pihak untuk membangun bisnis online atau marketing seperti judul yang kita tadi, mulai dari pemain kecil hingga pemain besar. Umumnya, para pemain kecil ini menggunakan media yang bertarif menengah bahkan gratis. Dan itu juga bisa melalui blog, berbagai forum jual beli seperti Kaskus, UIs, dan tokobagus.com, dan sebagian. Untuk pemain besar pada umumnya, mereka lebih memilih media berbayar yang menengah ke atas. Bahkan, forum dunia yang berisikan penjualan dari berbagai negara, misalkan eBay, Alibaba.com, atau masih banyak lagi. Tapi, media yang digunakan para penjual online ini tidak baku atau bisa dibilang tidak menutup kemungkinan mereka bisa bermain media di mana saja. Bukan saja pada bisnis real yang memiliki resiko, bisnis online pun atau marketing pun juga memiliki resiko. Memiliki analisis keputusan pembelian konsumen melalui media online atau marketing. Jurnal Ekonomi volume 4 nomor 2. Namun, pada umumnya dalam bisnis online atau marketing, pihak pembeli yang kerap dirugikan bahkan ditipu oleh penjual. Selain itu juga sebenarnya masih ada banyak sekali modus penipuan yang dilakukan baik oleh pembeli maupun penjual seperti scam, phishing, hacking, dan carding, dan penjualan barang-barang murah dalam bisnis. Selanjutnya, karena banyak alasan-alasan dan fenomena dari modus penipuan yang sudah saya sebutkan di atas, banyak dari para konsumen untuk tidak melakukan atau tidak melanjutkan pembelian online mereka lagi atau bertransaksi lewat online dan lebih memilih untuk berbelanja secara real atau non-maya. Banyak juga yang merasa harga yang ditawarkan jauh lebih harga pasar. Meskipun demikian, tetap banyak juga para konsumen yang memilih untuk berbelanja lewat online, meskipun tidak sedikit di antara mereka juga pernah mengalami praktik penipuan. Dikarenakan ada banyak kemudahan dan keuntungan transaksi dengan online seperti hemat waktu, hemat tenaga, dan masih banyak keuntungan yang lainnya. Oleh karena itu, dari latar belakang dan fenomena modus penipuan dan perkembangan bisnis online e-marketing membuat penulis sangat tertarik membuat kita untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam penelitian ini yang sudah saya bahas ini. Selanjutnya, menurut Kotler, dalam melaksanakan kegiatan pemasaran, perusahaan menggunakan alat-alat promosi yang terdiri dari 5 macam. Baiklah. Selanjutnya, dalam melakukan kegiatan pemasaran, perusahaan menggunakan alat-alat promosi yang terdiri dari 5 macam. Yang pertama, periklanan atau advertising. Periklanan menurut Kotler didefinisikan sebagai berikut. Periklanan merupakan segala bentuk penyajian dan promosi atas ide-ide barang ataupun jasa yang mendapat imbalan dan tidak bersifat pribadi oleh sponsor yang telah diidentifikasikan. Yang selanjutnya, yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion. Sales promotion ini penjualan menurut Coulter didefinisikan sebagai promosi penjualan terdiri dari kumpulan-kumpulan kiat insentif yang beragam yang kebanyakan berjangka pendek.
dirancang untuk mendorong pembelian suatu produk atau jasa tertentu secara lebih cepat atau lebih besar oleh konsumen atau pedagang. Selanjutnya yang ketiga, hubungan masyarakat dan publisitas, public relation and publicity. Coulter mendefinisikan hubungan masyarakat dan publisitas, yaitu hubungan masyarakat dan publisitas adalah suatu program yang dirancang secara beragam untuk mempromosikan dan menjaga kesan perusahaan ataupun produk sendiri. Selanjutnya yaitu yang keempat, penjualan person atau person selling. Person selling ini dapat didefinisikan sebagai penjualan personal, sebagai penjualan interaksi tatap muka dengan jalan, membuat presentasi atau menjawab pertanyaan. Selanjutnya yang terakhir adalah pemasaran langsung atau direct marketing. Direct marketing ini didefinisikan oleh Coulter yaitu sebagai suatu bentuk dari alat-alat promosi yang menggunakan pesawat telepon, fax, email, dan internet untuk berkomunikasi secara langsung atau mendapat tanggapan langsung dari konsumen. Baiklah, sesuai dengan judul yang kita bahas, pemasaran online atau marketing itu adalah saluran yang dapat dijangkau seseorang melalui komputer dan modem. Modem ini dapat menghubungkan komputer dengan jalur telepon sehingga bisa menjangkau beragam layanan informasi online. Selanjutnya dalam layanan bisnis online atau marketing terbagi atas 6 jenis, yaitu connectivity bisnis yang berbasis layanan akses internet kepada pelangganan. Yang kedua, contact bisnis yang memberikan layanan dengan berupa informasi dan hiburan. Selanjutnya yang ketiga, content bisnis yang memberikan layanan dan basis berupa teks atau gambar sebagai inti bisnisnya. Yang terakhir adalah communication, layanan komunikasi berbasis internet dengan menggunakan media interaksi. Yang kelima, community bisnis yang membangun komunitas digital dengan media message, board, web chat, maupun media web atau email. Selanjutnya yang keenam, commerce model bisnis yang melakukan aktivitas bisnis berbasis internet. Dari uraian yang diperoleh mengenai marketing, maka dapat disimpulkan bahwa pemasaran melalui media online atau marketing merupakan suatu proses pemasaran yang menggunakan internet, di mana dengan marketing konsumen dapat memperoleh informasi mengenai produk, melakukan transaksi jual beli dengan penjual, dan mempromosikan produk yang telah dikonsumsi oleh konsumen, bahkan turut mempromosi penjual atau perusahaan dengan produknya. Manfaat dan hambatan dalam melakukan transaksi online marketing yaitu yang pertama, manfaatnya ada 3, yaitu kemudahan para pelanggan dapat memesan produk 24 jam sehari dimanapun mereka berada. Selanjutnya yang kedua, informasi para pelanggan dapat memperoleh setumpuk informasi komparatif tentang perusahaan produk dan pesaing tanpa meninggalkan kantor atau rumah mereka. Selanjutnya yang ketiga, perbincangan yang lebih sedikit para pelanggan tidak perlu menghadapi atau melayani bujukan dan faktor emosional. Mereka juga tidak perlu menunggu dalam antrian untuk membayar belanjaannya. Baiklah, selanjutnya adalah hambatan. Hambatan dalam melakukan transaksi online atau marketing. Di sini ada berbagai macam hambatan. Yang pertama, gangguan. Banyak konsumen merasa terganggu dengan peningkatan jumlah penjualan yang agresif, ketidakadilan beberapa pemasaran mengambil keuntungan dari pembeli yang impulsif atau yang kurang canggih. Selanjutnya penipuan dan kecurangan besar atau melebih-lebihkan. Di situ juga terdapat ke tempat permasalahannya. Selanjutnya pelanggaran privasi, yaitu pelanggaran privasi masalah kebijakan publik, sulit dihadapi industri pemasaran langsung, atau banyak kritik khawatir bahwa pemasaran hanya terlalu tentang kehidupan pelanggan. Tahap-tahap proses keputusan pembelian konsumen. Para pemasar dalam hal ini adalah penjualan atau seller dalam marketing yang harus bertindak jauh lebih daripada sekedar mengetahui berbagai pengaruh yang akan mempengaruhi pembeli atau buyer. Pemasaran atau penjual juga harus mengembangkan suatu pemahaman mengenai bagaimana tingkah laku konsumen di dalam melakukan keputusan pembelian. Dalam proses itu, pembelian konsumen akan melalui 5 tahap, yaitu
Yang pertama, pengenalan kebutuhan, yaitu pengambilan keputusan dimulai dengan pengenalan kebutuhan yang didefinisikan sebagai perbedaan atau ketidaksesuaian antara keadaan yang diinginkan. Selanjutnya yang kedua, pencarian informasi. Konsumen selanjutnya melakukan pencarian informasi internal ke memori untuk menentukan sosial yang memungkinkan. Selanjutnya yang ketiga, evaluasi alternatif. Konsumen evaluasi memilih serta menyempitkan pilihan pada alternatif yang diinginkan menjadi lebih spesifik. Selanjutnya, pembelian. Konsumen melakukan pembelian yang nyata berdasarkan alternatif yang telah dipilih. Yang kelima, konsumsi. Konsumsi biasanya ketika konsumen mengambil tindakan pembelian, biasanya diikuti oleh tindakan konsumsi atau menggunakan produk atau dengan maksud menghabiskan nilai atau manfaat suatu produk maupun jasa. Dan yang terakhir adalah evaluasi setelah pembelian. Proses terakhir dalam proses pembelian konsumen bukan lalu melakukan keputusan. Baiklah teman-teman, untuk materi keputusan pemilihan konsumen melalui media online atau e-marketing cukup sampai segitu saja. Semoga bisa dipahami apa yang sudah saya jelaskan.